Selamat datang di Mata Ojan Channel, jangan lupa like, komen dan subscribe karena subscribe itu gratis. Terima kasih, kita masuk ke ceritanya. Malam itu, Andri baru saja menandatangani surat pembelian sebuah ruko tua di kawasan Glodok, Jakarta. Ia senang karena lokasinya strategis untuk membuka warteg. Harga rukonya juga murah, terlalu murah malah. Pemilik sebelumnya hanya berkata singkat, "Yang penting laku, Mas. Jangan tanya-tanya." Bangunan itu berdiri 2 lantai. Cat dindingnya terkelupas, jendela berdebu, dan pintunya berat seperti jarang dibuka. Andri tak peduli, baginya semua bisa direnovasi. Ia hanya ingin mulai usaha dan menata hidup setelah lama menganggur. Malam pertama ia tidur di sana, suara langkah terdengar di lantai 2. Ia pikir maling, tapi tak ada siapapun. Debu beterbangan tiap kali ia menyalakan lampu, menimbulkan aroma kayu tua bercampur sisa asap terbakar. Paginya, seorang pria tua di warung kopi depan ruko memandanginya lama. "Kamu beli ruko itu?" tanyanya pelan. Andri mengangguk, tersenyum. Pria itu hanya mendesah, "Semoga kuat, nak. Dulu tempat itu ramai, sebelum semua berubah." Andri hanya menanggapinya dengan tawa kecil. Ia tak tahu bahwa di dalam tembok ruko itu, sejarah lama belum benar-benar diam. Hari kedua, Andri mulai membersihkan lantai. Saat menggeser lemari kayu besar, ia menemukan bekas ukiran naga kecil di bawahnya. Cat merah dan emas pudar masih terlihat. Ia berpikir itu hiasan sisa pemilik lama. Namun, di balik papan kayu yang retak, ada noda hitam seperti bekas api. Dindingnya mengelupas, memperlihatkan lapisan arang tipis. Bau gosong samar muncul setiap kali ia siram air. Ia memanggil tukang untuk membantu memperbaiki bagian belakang. Tukang itu baru sebentar bekerja, lalu tiba-tiba berhenti dan berkata, "Pak, saya mundur saja. Ada yang gak enak di sini." Tanpa penjelasan, ia pergi begitu saja. Malamnya, saat Andri mencatat kebutuhan bahan warteg, terdengar suara seperti seseorang sedang menanak nasi di dapur. Saat ia periksa, semua kompor masih kosong. Namun, uap panas dan bau nasi matang sempat menyelimuti ruangan. Ia hanya menghela napas. Mungkin efek lelah, pikirnya, sambil menatap sudut ruko yang perlahan gelap meski lampu menyala. Renovasi berjalan pelan. Setiap tukang yang datang, tak ada yang betah lama. Ada yang mengeluh pusing, ada yang muntah mendadak. Hanya Andri yang masih yakin, karena ia sudah menghabiskan semua tabungannya untuk tempat ini. Suatu sore, ia menemukan foto lusuh terjepit di bawah ubin. Dalam foto itu tampak keluarga Tionghoa, ayah, ibu, dan 2 anak berdiri di depan ruko yang sama. Di belakang mereka terlihat papan bertuliskan, "Toko Sinar Bahagia." Andri menatap lama wajah-wajah di foto itu. Semua tersenyum, tapi bagian pinggir foto seperti terbakar. Ada bercak hitam kecil di sekitar anak perempuan yang berdiri di tengah. Ketika ia meletakkan foto itu di meja, tiba-tiba kaca etalase depan bergetar sendiri. Suara seperti seseorang mengetuk dari luar terdengar pelan-pelan. Tapi saat ia mengintip, jalanan kosong. Ia mulai merasa tak nyaman. Tapi pikirannya tetap keras, "Aku cuma butuh buka warteg. Semua akan normal nanti." Malam itu, Andri bermimpi aneh. Ia melihat ruko miliknya dikelilingi api. Dari jendela, terdengar teriakan orang meminta tolong, disusul suara kaca pecah. Di tengah asap tebal, seorang anak perempuan kecil bergaun merah menatapnya tanpa suara. Saat ia terbangun, keringat dingin menetes dari pelipis. Udara kamar pengap, bau hangus tercium jelas. Ia memeriksa dapur, takut kompor menyala. Tapi semua aman, tak ada api, hanya hawa panas yang aneh seperti baru ada sesuatu terbakar. Paginya, tetangga sebelah menegurnya. "Tadi malam kamu bakar sesuatu ya? Bau asap sampai ke sini." Andri menggeleng keras, namun si tetangga tetap menatap curiga. Sore harinya, Andri menata meja untuk warteg. Saat membuka salah satu laci lama, ia
Menemukan piring keramik bergambar burung phoenix. Retak di bagian pinggirnya, tapi masih tampak indah. Ia memutuskan untuk mencucinya dan menyimpannya di etalase depan, tanpa tahu bahwa benda itu akan memanggil kembali ingatan yang seharusnya dilupakan. Saat warteg mulai buka, pelanggan pertama datang, seorang sopir ojek online. Namun begitu masuk, pria itu menutup hidung. Wah, baunya kayak bekas kebakaran ya, Bang. Andri hanya tersenyum canggung. Beberapa jam kemudian, pelanggan lain datang dan langsung keluar lagi tanpa makan. Mereka bilang udara di dalam terasa berat, seperti ada asap yang menempel di dada. Andri mulai kesal. Ia buka semua jendela, tapi angin tak kunjung masuk. Tirai di lantai 2 justru bergoyang pelan padahal tak ada angin sama sekali. Malamnya, Andri duduk sendirian sambil menghitung uang hasil jualan. Lampu bergoyang pelan, lalu mati sendiri. Dalam gelap, ia mendengar suara piring retak pelan. Saat menyalakan senter, piring phoenix yang ia simpan kini pecah menjadi 2. Di lantainya, terbentuk bekas jejak kaki kecil berwarna hitam seperti arang. Jejak itu menuju tangga. Andri mengikuti jejak itu dengan senter di tangan. Setiap langkah, suara lantai berderit lirih. Saat sampai di lantai 2, udara terasa tebal. Di sana, bau dupa terbakar samar menyelinap di antara debu. Ia menyorot ke arah pojok ruangan, terlihat meja altar tua yang separuh gosong. Di atasnya ada sisa lilin merah dan foto keluarga yang sama seperti yang ia temukan sebelumnya. Tapi kali ini, foto itu tampak utuh. Ia mendekat perlahan. Api dari lilin yang padam itu tiba-tiba menyala sendiri, padahal Andri tak membawa korek. Cahaya merahnya membuat bayangan panjang di dinding, seperti sosok-sosok sedang menunduk. Tiba-tiba terdengar suara perempuan dewasa berbisik lirih, "Kamu bukan pemilik tempat ini." Suara itu bergema meski Andri tahu ia sendirian. Senter di tangannya padam. Dalam gelap, suara anak kecil tertawa pendek, lalu menghilang. Pagi harinya, Andri tidak bisa berpikir jernih. Ia memutuskan pergi ke kelurahan untuk menanyakan riwayat bangunan itu. Petugas yang memeriksa data tampak ragu saat membaca dokumen lama. Bangunan itu dulunya toko kelontong milik keluarga Tan, kata petugas pelan. Hangus waktu kerusuhan tahun 1998. Satu keluarga dilaporkan hilang, tak ditemukan jasadnya. Andri terdiam. Ia tak tahu harus berkata apa. Semua potongan yang ia temukan kini masuk akal, tapi pikirannya menolak. Ia butuh tempat itu untuk hidup, tak mungkin meninggalkannya begitu saja. Saat ia pulang, pintu rukonya sudah terbuka. Padahal ia yakin menguncinya. Di dalam, meja altar di lantai 2 kini berpindah ke ruang bawah tanpa jejak. Di atas meja itu, lilin merah kembali menyala dengan sendirinya. Andri mulai kehilangan rasa takut, berganti menjadi putus asa. Ia mencoba berbicara di udara, "Saya cuma mau jualan di sini, saya nggak ganggu siapapun." Namun seolah ada jawaban dari dinding. Suara serak lirih menjawab, "Kami pun tak ingin pergi." Lampu ruko berkedip cepat, udara berubah panas. Bayangan di dinding tampak seperti banyak orang berjalan tergesa. Dari arah dapur, terdengar suara panci dijatuhkan, disusul bau nasi hangus menyengat. Andri mencoba keluar, tapi pintu depan tak bisa dibuka. Engselnya seolah dilas dari dalam. Ia memukul berkali-kali, tapi hanya gema yang menjawab. Lalu dari jendela, ia melihat bayangan api menari di luar, padahal jalanan sepi. Jeritan samar terdengar di antara desir angin, seperti teriakan orang-orang yang terjebak. Ia terduduk lemas, sadar bahwa yang menghuni tempat itu bukan hanya dirinya. Hari-hari berikutnya, warteg Andri tetap buka, tapi pelanggan makin jarang. Setiap kali seseorang masuk, aroma terbakar kembali muncul, membuat mereka buru-buru pergi. Suatu malam, seorang ibu tua datang. Ia menatap sekeliling ruko lama itu dan berbisik, "Kamu tahu siapa yang tinggal di sini dulu?" Andri menggeleng. Ibu itu mengeluarkan selembar kertas koran lama.
Di sana tertulis berita tragedi 1998 dengan foto toko yang terbakar. Ia menunjuk gambar yang sama dengan rukonya. Keluarga Tan dibakar hidup-hidup di sini, katanya lirih. Andri memejamkan mata, perutnya mual. Saat membuka mata, ibu itu sudah tak ada. Hanya koran yang tersisa di meja, kini gosong di pinggirnya. Di luar, hujan turun deras. Namun di dalam ruko, Andri masih mencium bau api yang tak pernah padam. Malam itu, Andri memutuskan menutup warteg lebih awal. Ia duduk di kursi kayu sambil menatap piring-piring kosong. Suara langkah terdengar pelan dari arah dapur. Ketika ia bangkit, sosok anak kecil bergaun merah berdiri di tangga. Wajahnya pucat, matanya kosong. "Papa belum pulang," katanya lirih. Andri membeku. Udara seketika dingin, namun kulitnya terasa panas seperti terbakar. Ia hanya mampu berbisik, "Kamu siapa?" Anak itu tersenyum samar, lalu menghilang. Namun di tempat ia berdiri, lantai mulai menghitam dan mengeluarkan asap tipis. Andri berlari keluar tanpa menoleh lagi. Tapi saat melihat ruko dari luar, ia terpaku. Di lantai 2 tampak bayangan keluarga kecil sedang makan malam di antara api yang berkobar. Andri tidak tidur semalaman. Ia memilih duduk di depan ruko sambil menatap bangunan itu dalam diam. Setiap kali ia menutup mata, bayangan keluarga kecil yang terperangkap api kembali muncul. Pagi harinya, ia memutuskan untuk memanggil seorang ustaz yang biasa menangani tempat angker. Saat ustaz itu datang, wajahnya langsung berubah. "Tempat ini berat sekali, Mas. Seperti ada yang masih menunggu sesuatu." Ustaz itu berdoa lama di depan altar. Lilin yang padam kembali menyala sendiri, membuat ruangan terasa panas. "Mereka tidak tenang karena mati dengan rasa takut," ujarnya pelan. Andri menunduk. Ia merasa bersalah meski bukan pelaku. Ia hanya ingin berdagang, tapi kini terjebak dalam sejarah berdarah yang tak ia pahami. Sebelum pergi, ustaz memberi pesan, "Kalau malam kamu dengar suara mereka, jangan marah. Dengarkan saja, mereka cuma ingin didengar." Malam itu, Andri mengikuti saran ustaz. Ia mematikan semua lampu dan duduk di tengah ruko sambil menyalakan satu lilin. Udara terasa hangat dan berat, seperti ada banyak orang di sekelilingnya. Perlahan, suara-suara mulai terdengar. Tangisan perempuan, langkah kaki kecil, dan jeritan yang tertahan. Lalu suara laki-laki berkata dalam bahasa yang nyaris ia mengerti, "Kami cuma jual barang, kami tidak bersalah." Andri meneteskan air mata tanpa sadar. Ia merasa seolah berada di tengah api, mendengar mereka terbakar hidup-hidup. Asap imajiner terasa di paru-parunya, membuat napasnya sesak. Ia berbisik pelan, "Saya akan bantu kalian." Setelah itu, semua suara berhenti seketika, dan lilin padam tanpa angin. Untuk pertama kalinya, keheningan ruko itu terasa seperti jawaban. Keesokan paginya, Andri mencari tahu lebih dalam tentang keluarga Tan. Ia pergi ke kelenteng tua di daerah Petak Sembilan dan bertemu seorang penjaga yang sudah lanjut usia. Penjaga itu tampak terkejut ketika mendengar alamat ruko Andri. "Oh, itu toko Tan Liang. Mereka orang baik." Tahun 98, semua habis terbakar. Banyak yang bilang roh mereka masih menunggu seseorang mengembalikan papan nama toko yang hilang. Andri bertanya, "Papan nama?" Penjaga itu mengangguk. "Ada tulisan toko Sinar Bahagia. Kalau papan itu kembali ke tempatnya, mungkin mereka bisa tenang." Andri berjanji akan mencarinya. Dalam hati, ia tahu tugas itu tidak mudah. Tapi jika itu satu-satunya cara agar ruko itu tenang, ia rela melakukannya. Hari-hari berikutnya ia mencari ke pasar loak, toko barang antik, hingga gudang bekas. Namun tidak ada yang tahu tentang papan itu. Banyak pedagang malah menolak bicara saat ia sebut alamat rukonya. Suatu malam, saat ia hampir menyerah, suara ketukan keras terdengar dari bawah lantai. Ia mengangkat ubin di dapur, dan menemukan peti kayu kecil berlapis abu.
Di dalamnya ada potongan kayu dengan tulisan Mandarin pudar dan sisa huruf Latin yang masih bisa dibaca, "Inar bahagia." Andri gemetar. Ia membersihkannya dengan hati-hati dan menaruhnya di depan ruko, tepat di atas pintu masuk. Udara tiba-tiba menjadi tenang. Namun beberapa detik kemudian, ia mencium bau hangus kuat, lalu melihat bayangan api di langit-langit meski tak ada yang terbakar. Malam itu, mimpi Andri berbeda. Ia tidak melihat api, tapi keluarga Tan duduk bersama di meja makan. Anak perempuan itu menatapnya lembut. "Terima kasih," katanya pelan. Andri mencoba mendekat, tapi tubuhnya berat seperti tertahan. Ia melihat sang ayah mengangguk pelan, sementara sang ibu menunduk dengan wajah tenang. Ketika ia membuka mata, ruko terasa lebih sejuk dari biasanya. Udara pagi masuk lewat jendela, membawa aroma masakan yang entah dari mana. Ia turun ke dapur, dan menemukan nasi serta lauk di atas meja, masih hangat, tersusun rapi di piring Phoenix yang semalam pecah. Ia menatapnya lama, lalu menunduk hormat. "Kalau ini cara kalian berpamitan," katanya lirih, "saya mengerti." Beberapa hari berikutnya, warteg Andri ramai pembeli. Orang-orang bilang tempat itu terasa nyaman, seperti rumah. Tak ada lagi bau asap atau hawa panas. Namun satu hal masih aneh, setiap malam, tepat pukul 9, piring-piring di rak berubah posisi, seolah ada yang baru saja makan. Andri tidak marah. Ia hanya menata ulang sambil berkata, "Selamat malam." Setelah itu, ruko kembali tenang. Satu malam, ia menemukan surat kecil terselip di bawah meja altar. Tulisan tangan halus dengan tinta pudar, "Terima kasih telah mengembalikan nama kami. Semoga usahamu makmur." Surat itu ia simpan di dalam laci kasir, sebagai pengingat bahwa tidak semua arwah datang untuk menakuti. Ada yang hanya ingin diingat dengan hormat. Beberapa bulan berlalu, warteg Andri menjadi terkenal di kalangan pekerja sekitar. Banyak pelanggan tetap yang datang setiap hari. Suatu sore, seorang pria paruh baya datang makan. Saat melihat papan nama di depan, matanya berkaca-kaca. "Ini dulu toko ayah saya," katanya lirih. "Saya pikir semuanya sudah hilang." Andri menatapnya kaget. "Anda keluarga Tan." Pria itu mengangguk pelan. Ia memperkenalkan diri sebagai Tan Wei, anak bungsu keluarga itu, yang selamat karena sedang sekolah di luar negeri saat tragedi terjadi. Tan Wei menangis saat melihat altar lama yang kini bersih dan rapi. "Terima kasih sudah merawatnya," katanya. Mereka pasti senang. Malam itu, mereka makan bersama di ruko yang kini terasa hangat, tanpa sisa bau terbakar sedikit pun. Setelah pertemuan itu, Andri membantu Tan Wei membersihkan dan merestorasi bagian belakang ruko untuk dijadikan ruang doa kecil. Mereka memasang dupa dan foto keluarga Tan dengan bingkai baru. Saat dupa dinyalakan, angin lembut berhembus pelan. Api lilin bergetar sebentar lalu tenang. Tan Wei berdoa lama, sementara Andri hanya berdiri di belakang dengan mata berkaca. Ketika mereka selesai, suara lembut seperti anak kecil terdengar samar, "Papa sudah pulang." Keduanya saling berpandangan, lalu menunduk diam. Malam itu, Andri tidur dengan perasaan damai untuk pertama kalinya sejak membeli tempat itu. Tak ada suara langkah, tak ada bau hangus. Hanya ketenangan. Namun jauh di luar, di antara suara hujan, seolah terdengar bisikan lembut berbahasa Mandarin, mengucapkan terima kasih. Beberapa tahun kemudian, warteg Andri menjadi salah satu tempat makan legendaris di Glodok. Banyak orang bilang suasananya berbeda, seolah membawa keberuntungan bagi siapapun yang datang. Setiap Imlek, Tan Wei dan keluarganya selalu datang berdoa di ruko itu. Mereka membawa buah dan kue, lalu menyalakan lilin merah. Andri ikut berdiri di samping mereka dengan rasa hormat. Warteg itu kini punya dua papan nama, satu bertuliskan, "Warteg Sinar Bahagia," dan satu lagi papan kayu tua, yang tidak pernah lagi berubah warna meski hujan dan panas menerpa. Beberapa pelanggan kadang berkata mereka mendengar tawa anak kecil dari arah dapur, tapi tak ada yang takut. Semua menganggap itu pertanda baik. Bagi Andri,
Setiap tawa itu adalah ucapan selamat dari masa lalu yang akhirnya tenang. Suatu malam, setelah semua pelanggan pulang, Andri duduk sendiri menatap ruko yang dulu hampir membuatnya gila. Ia menyalakan lilin kecil di altar, lalu berkata pelan, "Terima kasih sudah memberi saya rumah ini." Angin berhembus lembut, api lilin menari tenang, memantulkan cahaya pada piring Phoenix yang kini utuh dan berkilau. Andri menatap ke arah tangga lantai 2. Sekilas, ia melihat sosok keluarga kecil berdiri di sana, tersenyum hangat. Anak perempuan itu melambaikan tangan sebelum perlahan memudar bersama cahaya lilin. Ia menunduk, menutup mata, dan tersenyum. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa tempat itu hidup, bukan karena hantu, tapi karena kenangan yang telah berdamai. Dan sejak malam itu, ruko tahun 98 tak lagi dikenal sebagai tempat terbakar, melainkan rumah yang akhirnya kembali bersinar. Tamat. Terima kasih telah mendengarkan hingga akhir, sampai jumpa lagi.